بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله Menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Hitungan tempat mulai. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia itu tanah rumah aku. Di sana aku berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum
فانفلق اسمه الكمال من النور على عمود وبرز الحميد المحمود مهلا لله التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي وصور
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama, kami akan bacakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan PJNU Kabupaten Tuban. Setelah nama yang ada di SK saya panggil, dimohon segera langsung naik ke panggung untuk dilakukan pelantikan dan pembacaan baiat. Surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 2/A-A-04-D-07-2013 tentang pengesahan PJNU Kabupaten Tuban masa khidmat 2013-2018. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus besar Nahdlatul Ulama setelah menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan: pertama, mencabut kembali SK PBNU nomor 2/A-A-04-D-07-2011 tentang PJNU Kabupaten Tuban dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih. Kedua, mengesahkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban masa khidmat 2013-2018 dengan susunan pengurus terlapis. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya dengan keharusan untuk berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Ramadan 1434 Hijriah atau 30 Juni 2013 Masehi. Rois A tertanda Dr. Kiai Haji M.A. Salmaun, KTA tertanda Dr. Haji A. Malik Maladi M.A., Ketua Umum tertanda Dr. Kiai Haji Said Agil Soros M.A., Sekretaris Jenderal tertanda Haji Marsudi Yusuf. Lampiran SK PBNU nomor 295-04-D-07-2013 tanggal 21 Ramadan 1434 Hijriah atau 30 Juni 2013 Masehi. Susunan PJNU Kabupaten Tuban masa khidmat 2013-2018. Mustasyar Kiai Haji Fathul Huda, Insinyur Haji Nur Hasan Husain MSI, Kiai Haji Ubaidin Al-Faqih, Kiai Haji Uzair Zawad, Haji Al-Fauzan Umar, Kiai Haji Nasrullah Khalid, Nasruddin Khalid, Dr. Haji Jauhari, Kiai Haji Abdurrahman Soleh, Kiai Haji Muhyiddin Faqih. Dimohon kepada nama-nama yang kami sebut untuk menempati tempat pelantikan. Unsur-unsur
Wakil Rais Kiai Haji Fathul Ahmad Mizan, Dr. Kiai Haji Ahmad Mundir MSI, Kiai Haji Fathul Ahmad Ridwan, Kiai Haji Riyad Fauri BA, Kiai Haji Mabruk Siddiq, Kiai Haji Fathul Badawi, Kiai Haji Masrad Usman Esa MAG, Kiai Haji Habib Al-Hudi Asdam, Katib Kiai Ahmad Syariful Wawa SPD, Wakil Katib Ahmad Syakir SPDI, Uli Luhur SPDI, Nur Amin Sa'ullah. Jajaran awal Syuri Kiai Haji Nur Hashim, Kiai Haji Ashdari Mokri, Dr. Haji Ahmadul Fakih Hasan, Haji Ridwan Abdi, Kiai Haji Ansori, Kiai Haji Al-Mansur Muslim, Dr. Haji Muslimin, Kiai Haji Sukono, Kiai Haji Agus Abdul Manan. Takfiriyah Ketua Haji Mustaqim Syukur SH, Wakil Ketua Dr. Haji Abdul Rahman Ghani MPD, Haji Muhammad Najib Bukhari LC, Dr. Haji Muhammad Rawi MSI, Dr. Haji Sidrus Rahman SI MPD, Dr. Mahmud Jais MPD, Haji Rahmat Esa, Didik Purwanto SPD MSI, Dr. Haji Kasduri MPD, Sekretaris Haji Eko Sumarno SH MM, Wakil Sekretaris Insinyur M. Adnan MPD, Dr. Suwarno SPD, Jamal Wafir SSI MA, Bendara Haji Rubin, Wakil Bendara Haji Johan Murtaji, Ahmad Hani SPD. Kepada Waisak Dr. Kiai M. Ahsan, KPA Dr. Haji Al-Arif Hari MA, Ketua Dr. Kiai Said Akhil Sos MA, Sekretaris Jenderal H. Sudisu. Dimohon kepada Wakil Ketua PBNU Jawa Timur Kiai Ahmad Hanabis untuk melakukan naskah ikrar pelatihan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para kiai, para asatidz, para bapak, para pengurus cabang ulama Kabupaten Tuban masa khidmat 2017-2018. Sebelum kami ambil ikrar pelantikan, kami ingin tanya, apakah jenengan siap untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban? Baik, terima kasih. Ikuti apa yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik sayangkan baik panjenengan, bay'atukum 'ala as-sam'i wa ta'ati bil jihad 'ala tariqati nahdlatil ulama li'a'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya bi qiyadati ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada jawab, bay'atukum 'ala as-sam'i wa ta'ati bil jihad 'ala tariqati nahdlatil ulama li'a'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya bi qiyadati ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, selanjutnya ikuti baiat berikut ini dengan penuh kesadaran. Kami sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, satu, senantiasa menjadikan khitbah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Kedua, menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh dan memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa dan negara. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, dengan ikrar ini para kiai, para bapak semuanya sah dan resmi menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban masa khidmat 2013-2018. Semoga Allah meridhoi dan berkahi. Hadirin disilakan duduk kembali, dan kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban masa khidmat 2013-2018 yang telah selesai dilantik disilakan kembali ke tempat. Akan saya bacakan surat keputusan lembaga pelaksana cabang Nahdlatul Ulama
802 sampai dengan 814 garis miring PC garis miring A2 garis miring satu garis miring 2014 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban tentang pengurus cabang lembaga dan nasional Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban masa khidmat dari 13 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan satu memberhentikan dengan hormat pengurus cabang lembaga dan nasional Nahdlatul Ulama masa jabatan 2008-2013. Terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengangkat orang-orang yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menduduki jabatan lembaga dan nasional pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban masa khidmat 2013-2018. Satu, lembaga Ma'arif Cabang Tuban. Dua, lembaga amal zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Tuban. Tiga, lembaga perekonomian NU Tuban. Empat, lembaga Ma'arif Islami. Lima, lembaga Faksul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban. Lima, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban. Tujuh, lembaga Ta'lim Banazir. 10, Lajnah Farakiyah. 11, Lajnah Wakaf dan Pertanian. 12, lembaga pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban. 13, lembaga Ta'lim Banazir. Memberikan wewenang kepada semua pengurus tersebut untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2018. 5. Apabila dihindari terdapat kekeliruan dalam ketidaksesuaian putusan surat ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Allahumma fiq lakum baik ditetapkan di Tuban tanggal 13 Safar 1435 Hijriah bertepatan 16 Desember 2013. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban Prof. Haji Khalilur Rahman ditandatangani. Khatib Kiai Ahmad Syariful Wafa SPDI ditandatangani. Ketua Kiai Haji Mustain Syukur SHI ditandatangani. Sekretaris Haji Nur Baiko Sumarno BASHMM ditandatangani. Mohon karena kondisi
panggil, segera mengambil tempat di panggung situ. Lembaga Pendidikan Ma'arif, Ketua Sekretaris tanpa nama tersebut memohon menjadi. Dua, Lasisnu, Ketua Sekretaris. Tiga, Perekonomian, Ketua Sekretaris. Monggo langsung mau, saya coba. Rofito Al-Mahir Islamia atau RMI, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Kajian Masail LPM NU, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Ketua dan Sekretaris. Laks Islam, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Takdir Nasr, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Ketua dan Sekretaris. Ajna Malaysia, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Wakaf dan Pertanahan, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, Ketua dan Sekretaris. Lembaga Takdir Pak Mir Masjid, Ketua dan Sekretaris. Monggo. Menurut saya teman-teman masa khidmat 2013 mohon dengan hormat Pangeran Pun Romo Kiai Khairul Rahman membaikat lembaga dengan senang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha. Kullullaha wa kullu ra'in bahwa
menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah secara sungguh dan memperkembangkan lantunan syariat agama Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ulama dan segala peraturan pemerintah serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan makhluk ulama, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ayqadha qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatin wal 'amin wa arsyadahu ila sabilir rasyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Bapak Bupati sekaligus merangkap menjadi pengurus Ustadzah Nahdlatul Ulama Cabang Tuban serta Ibu, bapak-bapak dari Forpemda Kabupaten yang saya hormati, pengurus Muslimat, pengurus MWC seluruh Kabupaten Tuban yang saya hormati. Alhamdulillah walhamdulillah. Saya melahirkan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah bersama-sama dilantik oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kalau kita hitung NU yang lahir tahun 26 sampai sekarang, andai kata diumpamakan kereta api, kita ini menempati kereta api yang gerbong nomor 18. Rangkaian ini akan berkepanjangan insya Allah sampai akhir zaman. Allahumma amin. Semua rangkaian kereta api ini mempunyai misi yang sama, yaitu menjadikan
Nahdlatul Ulama menjadi rahmatan lil alamin. Bukan sekedar rahmatan lil mukminin, tapi juga rahmatan lil ghairil mukminin. Bukan sekedar rahmatan linnas, tapi juga rahmatan lil hayawani wan nabatat. Seperti yang dikutip oleh Syekh Al-Maliki Al-Hasani, ini menandakan bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama benar-benar bertujuan untuk kepentingan semua, tidak hanya dinikmati oleh NU, tapi juga rahmat itu akan dinikmati pula oleh orang di luar NU. Tidak cuma dinikmati oleh manusia, tapi juga binatang, hewan, semua akan memperoleh rahmat karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita meninjau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara zakah wa gharasa dinna fa akalahu insan au bahimatun au khairun kana lahu sadaqah. Siapapun yang menanam tanaman, baik tanaman untuk kebutuhan bahan makan maupun tanaman-tanaman sebagai pelindung, kemudian berbuah, buah itu dimakan manusia, merupakan sedekahnya, dimakan hewan, merupakan sedekah yang menanam, dimakan burung, merupakan sedekah bagi yang menanam. Ini artinya bahwa kehadiran kita ini sesungguhnya tidak cuma untuk kepentingan umat kita sendiri, tapi juga sampai ke mana-mana, seperti yang dipraktekkan oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Semuanya dari rentetan berbun yang awal sampai kini, maka semboyan itu rahmatan lil alamin akan terus kita pegang teguh dengan terus membersihkan niat, berjuang dengan ikhlas, karena sesungguhnya keikhlasanlah yang menyebabkan terkabulnya cita-cita kita. Dengan keikhlasanlah itu hidup sampai dengan sekarang. Jangan ada NU kemudian menjadi tumpangan untuk mencari sesuatu di Nahdlatul Ulama. Dengan perjuangan yang ikhlas, berarti harus berani istimewa masyarakat, harus berani memikul penderitaan, memikul tanggung jawab yang berat, dan harus berani mutafakat syadari, memperjuangkan hal yang berat-berat untuk kepentingan semuanya. Para hadirin yang saya hormati, di tengah-tengah rangkaian korupsi yang sekarang sedang berantas, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, menurut kami bukanlah penyebab utamanya karena aturannya kurang sempurna, bukanlah dalam arti bahwa pejabatnya tidak pintar-pintar, tetapi kami menyimpulkan bahwa sumber sesungguhnya dari terjadinya korupsi yang sangat menggerogoti negara ini bersumber
dari penyakit-penyakit rohani yang terpendam di dalam rohani. Dan ini sulit, orang tidak merasa sakit karena tidak nampak. Dan ini memerlukan taubat. Jika dibiarkan, maka korupsi ini akan menenggelamkan negara NKRI kita yang kita cintai ini. Maka saya berkeyakinan dengan ulumul anbiya wal mursalin, dengan ilmu-ilmu yang dibawa para nabi dan para rasul, yang kemudian diwariskan para ulama, inna ulumati hiya al-ghiyad wal adwiyah. Sesungguhnya ilmu agama adalah makan spiritual sekaligus obat jamu penyakit-penyakit yang terpendam di dalam hati yang sangat merusak bangsa kita. Mudah-mudahan ada kerjasama antara pemerintah dengan ulama, adil wa daulah al-ulama. Agama dan negara adalah dua saudara kembar. Agama dipegang oleh para pemerintah dan agama dipegang oleh para ulama. Dengan kerjasama yang baik saling mengisi, insya Allah, maka penyakit yang berbahaya berupa korupsi dan nepotisme akan sedikit demi sedikit kita kikis, dan masa depan batul batul makin dekat dengan kita. Sekian sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'i fi kitab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukarramin. Fadilatul ulama wal habaib wal masyayikh wal mukarramin al-mubajjalin yang kami muliakan, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatidz, wa khususun dzikri wakil rais PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Muzadi, yang saya hormati Romi Surya PCNU Kabupaten Tuban Al-Mukarram Kiai Haji Khalilur Rahman, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Tuban Al-Mukarram Kiai Haji Musta'in Syukur, dan yang saya muliakan Sahibul Bait Bupati Tuban Al-Mukarram Kiai Haji Fathul Huda, beserta para kiai, para masyayikh yang hadir pada saat ini, pengurus NU, Suriah, Tanfidiyah, Lajnah Lembaga Bangun Muslimah, Fatayat, PBNU, MWC, dan wakil dari PCNU tetangga dari Bojonegoro, dari Lamongan dan sekitarnya, para bapak, para ibu sedang undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi setengah siang ini kita dapat menyaksikan satu peristiwa bersejarah, yaitu pelantikan pengurus PCNU Kabupaten Tuban di Pendopo ini. Ini menunjukkan bersatunya antara pemerintah dengan NU, juga NU dengan pemerintah, karena kebetulan orangnya orang.
Mudah-mudahan ini merupakan isyarat baik untuk NU ke depan agar dapat melaksanakan program-programnya yang rahmatan lil alamin. Para kiai, para bapak, para ibu, para hadirin sekalian, sebelum NU itu diresmikan sebagai organisasi, ada 3 pilar kekuatan NU. Yang pertama itu adalah Nahdlatul Wathon, yang kedua Nahdlatul Tujar, dan yang ketiga Taswirul Afkar. Nahdlatul Wathon, kebangkitan cinta tanah air. Sudah tidak usah diuraikan betapa banyak para kiai dan ulama kita yang menegakkan Indonesia, mempertahankan Indonesia, merebut Indonesia dari para penjajah, sampai dengan semboyan hubbul wathon minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Maka tidak dengar lagi kalau kemudian NU setia untuk mengawal NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan begitu juga tidak salah kalau kemudian kader terbaik NU berkiprah di pemerintahan, apalagi menjadi bupati Bupati. Dan bisa bentuk daripada perjuangan para wali, para kiai yang memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan tanah air ini, dan kemudian ingin memakmurkan Indonesia. Maka tidak salah kalau ada kader NU yang kembali berkhidmat di pemerintahan untuk mengisi dan memperjuangkan hubbul wathon minal iman ini, asalkan konsisten dengan tujuannya, asalkan ingin berkhidmat kepada NU, bukan hanya sekedar memanfaatkan NU. Ketika mau musim caleg, gambarnya ditempel di pinggir-pinggir jalan, ada gambar NU. Kadang-kadang juga rajin turba pengajian-pengajian, ikut jamiah, yasinan, tahlilan, rajin baca ayat kursi. Tapi kadang-kadang setelah dapat kursi, lupa ayatnya, tinggal kursi. Kalau dahulu isyaratnya bahwa Bangkalan memberikan tongkat, itu sebenarnya adalah isyarat bagaimana tongkat Nabi Musa untuk kader-kader NU, anak-anak muda NU, untuk menjadi sakti seperti tongkatnya Nabi Musa. Ketika oleh kiai dilempar dari ular, diputar ke batu, bisa keluar mata air, diputar ke laut, pecah dari 2. Dan setelah dibutuhkan oleh kiai, kemudian lagi ke NU. Itu seharusnya. Tapi kadang-kadang sebagian, tidak semuanya, kader NU setelah tongkat dilempar dari ular, ngulo terus. Enggak balik-balik NU, bahkan NU ini sejauh. Ada sebagian NU saya tahu dahulu direkom oleh BWNU untuk menjadi anggota DPR di Jawa Timur. Jadi setelah jadi mulai dari sampai selesai, gak pernah nyambangi ke BWNU. Ini yang namanya tongkat dari ulah terus. Tidak salah menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi pejabat umum dalam rangka khidmat lil wathon adalah hubbul wathon minal iman. Pantas kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yaqwa. Agama yang ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, dan kekuasaan yang
dengan agama akan menjadi abadi. Tuban mari kita praktekkan antara anggota wakil, bupati dan anggota ulama kerjasama untuk membangun bumi wali bebas dari kota orang. Tetapi juga pengusaha yang overacting. Kadang-kadang teknologi acting mungkin lebih mulia daripada Pak Sama. Dengan memanfaatkan PNI merupakan peluang sesuatu tantangan. Kami tidak ingin yang dikawal dan setelah menjabat ditangani oleh KPK. Kami tidak ingin yang dikawal nanti bermasalah perbuatan. Karena faktor hal-hal yang tidak tersurat dari BCN, tapi inginnya itu adalah bagaimana saling kerjasama baik untuk memakmurkan kota Tuban ini menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Yang kedua, pilar itu adalah nahdlatul tujar, kebangkitan pengusaha. Jadi visi tadi itu persis. NU itu tidak menjadi budaya minta-minta, mandiri pengusaha. Bahkan dalam takbiriyah pertama bukan kiai tapi itu pengusaha. Karena memang ini itu pengusaha. Maka kemudian kami dikembangkan lembaga pertanian itu basisnya supaya hal ini NU mandiri tidak gampang untuk digoyahkan dengan janji-janji. Nah, bekerja. Dan yang ketiga adalah taswirul afkar, konstruksi pemikiran yang dikembangkan oleh Haji Wahab Hasbullah. Nah, asal afkar inilah yang dikembangkan oleh PWNU diterjemahkan menjadi Aswaja NU Center. Bukan Sentolok, Center. Pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini hanya di PWNU Jawa Timur, belum ada di PWNU yang lain. Dengan tujuan Aswaja NU Center menentukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi dari pengaruh firqah-firqah lain. Persis dengan visi-visi yang pertama tadi oleh Ketua PCNU Tuban. Saya kebetulan dari Khadim Aswaja Center ini, dan Aswaja Center ini secara kelembagaan kiai, bukan nasional, bukan lembaga. Jadi Aswaja Center ini yang masuk bukan. Tetapi ada perangkat pelaksana program. Maka tidak dimakan ketua, dimakan direktur. Tapi Pak Bapak, direktur Aswaja NU Center sudah terbentuk, ya di PCPC yang lain mengatakan bahwa ada 5 program dari Aswaja NU Center ini. Ada iswah, dakwah, biswah, uswah, makwah, serbawah. Yang pasti tidak ada iswah. Pertanyaan berikutnya. Kiswah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seminar apa? 2 dakwah daurah kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami keliling mengadakan daurah ini. Baru saja dari Pasir Bojonegoro sudah selesai, Madiun sudah selesai, Pasuruan, bahkan kami diundang Samarinda baru saja di Hakim. Mengadakan daurah Aswaja. Kami punya mutul risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pembiasaan menuju kepada pemahaman dan pembelaan akidah dan amal yang Aswaja dengan 3 pokok. Pertama, firqah dalam Islam, yang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentang dalil dari amalnya. Ini serangan dahsyat dari kelompok yang anti tahlil, anti istighatsah, dari kelompok yang mencela sahabat, yang saya adalah NU.
Bahkan saya dapat kiriman buku yang membantah terhadap tulisan NU tentang Hizbut Tahrir. Ternyata yang membantah itu adalah santri alumni Lepodo. Prihatin kita, harus kita jelaskan kepada mereka. Kami pilih dong, ini sekarang seperti kita diberikan di tempat-tempat. Maka aswaja NU Sekretariat Tuban, alhamdulillah kita sudah mengadakan Olimpiade aswaja sepanjang lalu. Daurah kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin diadakan di sini pakai A, pakai B, pakai C, pakai A sehari, minimal 3 session, pakai B 2 hari 1 session, pakai C 3 hari 9 session. Makin lengkap, ada pakai tema kiswah, dakwah, ada kiswah bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang makanya saat kami tidak konsen ke PWNU atau datang ke PWNU nanti akan dijawab oleh para Ustaz Surya. Sudah ada usaha sosialisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui media, dengan yang akan dengan internet, buka www.aswaja Jawa Timur, muncul di sini dalil-dalil dan macam-macam. Dan ada fatwa maktabah perpustakaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini program berangkat dari Aswirul Afkar ke Wabasullah sampai kemudian berjuang ke IKAS menjadi komite Bidanas untuk mencegah Raja Saudi membongkar kuburan Rasulullah. Sekarang Wahabi tidak di Saudi, masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa dengan radionya, dengan TV-nya, dengan sembarannya. Maka kita wajib bergerak dengan aswaja NU Sekretariat untuk menentukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi dari firqah-firqah lain. 3 pilar ini yaitu Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Tujar, dan Ahlus Sunnah. Dari pilar kemudian PWNU mengemas 5 prioritas program kerja untuk PWNU yang itu merupakan pengejawantahan dari doa yang kita baca setiap saat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, selamat agamanya, ala akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dari firqah-firqah lain. Wa afiyatan fil jasadi, sehat badannya dengan program kesehatan. Ini dan yang kedua pertama aswaja, kedua program kesehatan. Dengan mendirikan rumah sakit, program kami setiap cabang mempunyai rumah sakit, setiap MPT punya poliklinik, dan bisa membantu masyarakat dengan apa aspek sebenarnya sekarang itu BPJS itu hampir desa, karena masyarakat kita banyak orang-orang desa yang kesehatan tidak terpelihara. Wabarakatan rezeki, ini ekonomi. Dengan kami mempunyai operasi mabadiku, ini bukan hasil pada wabarakatan rezeki. Waziyadatan fil ilmi, ini pendidikan. Kalau bukan ma'arifnya, jadatan fil ilmi, agamanya, akidahnya, pendidikannya, kesehatannya, kemudian juga ekonominya, baru kemudian wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dengan menata organisasi sesuai dengan aturan organisasi. Para kiai, para bapak, para ibu, para masyarakat yang saya hormati,
Dengan demikian BWNU memberikan selamat atas dilantiknya pengurus cabang atau ulama Kabupaten Tuban masa khidmat 2017-2018. Selamat bekerja, selamat berjuang. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, semoga dapat NU bukan hanya mencari hidup dari NU. Mudah-mudahan kesenangan Allah yang muqtadir dan husnul khatimah. Allahumma fi'na aqwal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa terima kasih para hadirin, para masyayikh, para kiai, atau khusus para kiai Nasib Jadi, para kiai Abdul Rahman Hafiz dan si pengurus BWNU dan semuanya, para kiai Abdul Rahman, para Sunnah Zaitun, para si Berkata dan semua yang hadir, yang sebagai para anggota Komda dan para ketua pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang sebagai sekedar pengurus serta anggota ulama dan semua barangnya, Bapak Muslimat, Ansor, PP, dan yang sebagai pengurus prinsip tetangga ada dari Lamongan, Bluro, Tujukur, serta hadirin yang dimuliakan. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Tuban mengucapkan selamat kepada pengurus yang berpilihan. Mudah-mudahan bisa mengemban amanat dengan sebaik-baiknya. Menjadi pengurus NU berat. Kenapa berat? Pertama, pengurus NU tidak terima gaji. Kedua, pengurus NU kalau mau melakukan program tidak tersedia dana teknis dan sebagainya. Ketiga, pengurus NU kalau rapat itu undangan datang 50% tidak betul, dan itu pun kehadirannya pasti undangannya ada sekali waktu. Kalau tadi acara ini undangannya jam 8, memang tidak antisipasi datangnya pasti jam 10:30. Jadi yang lain berat dan belakang. Ini susahnya jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Lain dengan tadi. Pertama bukan ini gaji, dan gajinya bupati banyak apa? Yang katanya benar-benar hanya 6 juta itu kosong. Karena ada tunjangan-tunjangan honor, ada tunjangan upah umur, ada tunjangan macam-macam. Kalau gaji bulan itu di atas 100 juta, itu gaji bupati. Saya sampaikan kepada itu. Tapi saking banyaknya proposal itu tidak cuma dibagi. Kemudian bupati kalau mau bangun itu gak usah kalau punya ide, saya mau bangun pendopo ini, saya ini punya pendopo karena rakyat saya itu jamaah besar, minimum harus bisa masuk 500 orang pakai kursi seperti ini. Itu sudah sampai repot. Untuk sekarang arseknya ini ada sayembara, jadi kita pilih yang terbaik, itu nanti kita akan, dan uangnya sudah tersedia BPD, teknisinya ada itu dan sebagainya.
Kemudian kalau mau rapat, saya akan rapat satu kali, telat 1 menit 1 menit. Itu semua undangan jam 15 menit sebelum jam itu sudah siap semua, dan juga kehadirannya 100%. Tidak ada yang 20%. Paling juga kalau kita bisa sambutan pun dibikinkan, itu bupati. Kalau mau menutup PSK, mau menutup miras, itu saya minta Pak Kapolres, saya minta tanggal selesai di Pak Hadiah. Alhamdulillah pas tanggal itu sudah selesai tutup semua, tepuk tangan Pak Kapolres. Kalau mau punya pertahanan, yaitu penanggulangan kemiskinan, orang miskin bagaimana kita minimalkan, kita minta Bapak Da untuk menganggarkan bagaimana kita bikin desa sampai. Itu semuanya sudah teknis dan sebagainya sudah disiapkan, anggaran disiapkan. Makanya kalau jadi bupati ternyata lebih gampang daripada jadi pengurus Nahdlatul. Tapi sebagai susahnya menjadi pengurus Nahdlatul itu ada beberapa hal yang menjadi nilai tambahnya. Kalau bupati itu kalau sudah belajar ke Prabowo, terus tidak pakai Wapres. Kalau bupati setelah mati itu yang dikholi itu hanya beberapa. Lain kalau itu jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau pengurus Nahdlatul Ulama dihormati orang bukan waktu jabat, sehabis jabat, bahkan setelah berada di dunia ini masih dihormati oleh umatnya. Kemudian tidak ada mantan pengurus Nahdlatul Ulama itu yang masuk sejarah. Kalau sekarang mantan bupati yang masuk penjara sekarang lebih dari 65%. Dari 480 gubernur, wali kota, bupati, sekarang yang sudah menjadi urusan KPK itu ada 370 bupati dan wali kota sekarang. Ini kelebihannya menjadi pengurus NU dan juga kelebihannya menjadi jabatan. Kemudian NU ini bisa besar, NU ini bisa eksis manakala diurus oleh orang-orang yang jarak dengan NU. Dan NU ini akan suram manakala diurus oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan NU. Maka dari itu saya yakin pengurus yang ada ini adalah insyaallah pengurus yang jalan dengan Nahdlatul Ulama. Saya pesan pada sekretaris wilayah yang kebetulan beliau ini pendidikannya di Ustadz saja 10 tahun kita lihat sampai arwah banyak yang bisa menyebutkan saya kita yang banyak. Saya minta kita itu ini terutama di bidang pendidikan. Dan pendidikan kita ini punya sekolah tinggi. Dulu sudah punya mimpi bagaimana kalau punya universitas. Universitas NU. Jadi namanya semuanya harus NU. Jadi kalau kita punya rumah sakit NU, punya apotek NU, dan semua sekolah di lingkungan Ma'arif itu semuanya sudah saya pikirkan apa itu plan NU. Semuanya NU nanti dibikin yaitu Universitas Nahdlatul. Dan saya menjanjikan kepada pengurus Ma'arif saya ikat lebih baru karena saja sejak akhir jadi sama sekali bukan bupati yang beliau. Kalau muslimah apa ya namanya
Itu sama sekali bukan berarti, tapi yang memberi adalah saya juga sebagai pengurus NU. Jadi adalah sedang untuk peduli dengan kegiatan tentang betul-betul itu beberapa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah para ulama, para kiai, para sesepuh, suriah, ulama dan pengurus wilayah, pengurus cabang, sedoyo hadirin hadirat ingkang mulya Bapak Bupati Kabupaten Tuban dengan seluruh pejabat yang berkenan ini. Pertama, saya sampaikan selamat kepada pengurus NU Tuban yang baru. Selamat sebagai pengurus, dan doa kita supaya pengurus ini benar-benar lurus. Sebab sekarang mulai usul di mana-mana orang senang jadi pengurus tapi tidak semurus. Akhirnya malah jadi urusan. Modal jadi pengurus ini tidak usah banyak tanya. Satu ikhlas, dua zakat, udah. Yang lain-lain nanti akan kabur. Tapi dengan zakat dan ikhlas ini berkahnya akan apa? Baik berkah ijtima'iyah, berkah hajibah, berkah karomahnya, itu betul dari keikhlasan yang sesuai. Kula sekeling dari Bandel semua anu sing NU ini ya nyentek mau ini kalau bos jadi nek dipimpin wong yang mangan sing kok sing yang mangan kata-kata ini kalau menurut selagi ini wong NU ora muncul tokoh dheweke bakal oleh makna semacam ngadepi zaman ini sing paling bahaya
junjungan tinggi musuh NU. Karena musuh NU itu tidak istilah. Tilka sunnatullah wa baladat sudah sunnatillah. Yang penting alaikum anfusakum wa yadurrukum man dhalla. Jaga NU. Yang paling bahaya itu kalau orang NU sudah mulai renggang dengan roh dan manhaj nanti. Ini tadi yang dikhawatirkan oleh Kiai Abdul Rahman, oleh Pak di dalam sejarah perjuangan Islam dan perjuangan Indonesia selalu saja NU tampil pada saat-saat yang sulit, sekalipun tidak di depan tapi tetap menentukan. Pada zaman tantangi dari presiden. Pada zaman Belanda, pada zaman kemerdekaan, pada zaman 48 PKI Madiun, pada tahun 55 pemilu pertama, ketika itu masih partai Nahdlatul. Saking semangatnya bunyi partai besar Nahdlatul Ulama itu kebacut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Ketika menghadapi 65, ketika menghadapi pengorbanan, dan ketika menghadapi reformasi, mari kita urut rentetan ini. Setiap tahap demi tahap selalu ada tokoh NU yang menjaga, dan dia bersama-sama dengan tokoh-tokoh Indonesia lain selalu menyelamatkan negara. Zaman 65 itu kan hitungan politik itu kita siapa. Tapi dengan ibadah itu sampai ahli-ahli dokter, satu-satu izin nas. Pada saat pengorbanan di situ ada Pak Soeharto. Pada saat pindah dari Orde Baru ke Orde Reformasi, di situ ada pada saat penyusunan Indonesia, di situ ada Kiai. Pada saat ada pemberontakan di mana-mana, ada Kiai Yusuf, ada Kiai Khalid. Hari ini kita menghadapi kegoncangan yang kesekian kalinya di dalam Republik Indonesia. Sekarang ini menurut Bapak, Indonesia ini lancar apa enggak? Menurut ibu-ibu lancar apa? Nah, kita ini bisa menghindari kalau bahasa Indonesia, mempermudah kerutan itu. Apakah kita bagian dari kerutan? Apakah kita menjadi unsur yang termasuk itu? Dari sekian rentetan pada saat sekarang ini yang paling berat menurut penglihatan saya, tanda-tanda kegoncangan Indonesia bisa kita lihat dalam 4 hal. Pertama, mulai tanggal 26 Desember, 1 hari setelah Natal,
tahun 2004 ada tsunami. Dalam 10 menit 200 ribu masyarakat. Setelah itu terus menerus ada masyarakatnya sampai sekarang. Gunung meletus, banjir laut masuk ke darat, yang langit turun ke darat, banjir di darat sendiri, angin meledek, halilintar, sama saja ya, meledek, halilintar, penyakit, api, lumpur, korban. Di dunia ini banyak negara yang kena musibah, tapi tidak dalam 15 tahun terus. Jadi sebetulnya apa? Ini tazkirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan adanya bencana alam, rakyat kecil kemana-mana musibah. Sekarang Gunung Cina pun sudah 24.000. Belum selesai Semeru sudah mulai antri. Nah, yang ketiga, setelah muter orang kecil terkosong, sekarang itu gilirannya orang besar, sing sumpah orang besar. Seperti yang diceritakan Pak Bupati, sekarang ini masuk KPK itu antri dan di sini gede-gede. Orang-orang kecil itu ke KPK kecil. Bongso bupati, bongso wali kota, bongso ketua partai. Ini baru sahabat semua. Dan sebagian besar mereka adalah tokoh-tokoh Muhammad Rasulullah. 3. 4. Setelah alamnya berdoa, orang kecil suka, orang besar sekarang begini, sehingga 65% bermasalah. Ternyata pikiran dan hati umat ini sama. Pikiran mulai tidak normal. Mestinya NU tetap kalau sama-sama. Saya kali takon di sana. Dia konferensi NU gaya mana lagi. Saya ketua sampai nyawa wanita. Dan mungkin ketua ini guna. Akhirnya ada pergeseran. Manhajul fikr di dalam hidup. Dan ini jangan dianggap remeh, karena rohnya itu ada di situ. Kalau ini kena, maka bongkar manhajul fikr dan roh perjuangan ada. Sekarang orang mau berjalan apapun baik, dan itu karena biasa, maka istilahnya musuhnya. Padahal ini adalah awal dari pergeseran dunia. Di Indonesia ini yang paling berat kita hadapi dua. Ada perang ekonomi. Yang kedua ada perang persepsi, perang pemikiran, perang mindset. Yang perang ekonomi itu kenapa? Karena pengaturan ekonomi di Indonesia yang kurang adil, maka akhirnya rakyat yang terbawah ini tidak benar. Sementara yang atas ingin bermewah-mewah, maka yang terjadi adalah at-tafriq bainal imam wal ummah.
Para bapak, sekarang pertanyaannya, kalau ente menghadapi Belanda berani, menghadapi Jepang berani, menghadapi 248 berani, menghadapi 55 berani, menghadapi G30S berani, proses melawan Orde Baru reformasi berani. Pertanyaannya sekarang, NU itu nek lawan duit maju. Karena di sinilah yang disebut al-jihadul akbar. Itu di sini. Pelan-pelan pikiran kita divirus. Para hadirin penggerusan itu banyak. Saya akan menceritakan berbagai keadaan itu, pertama di bidang ekonomi ini paling awal. Karena ekonomi yang goncang, pikiran orang juga goncang, kehidupannya juga goncang, persatuannya juga goncang, maka terjadi konflik di mana-mana. Mengapa terjadi kerusakan ekonomi? Karena tidak mampu mengingat. Meski apa Allah Ta'ala Rasulihi min ahlil qura falillahi wa li rasulihi wa li dhil qurba wa li yatama wal masakin kay la yakuna umatan bainal akhiyar. Mesti ini duit kan dibongkar isi ekonomi itu didorong untuk penduduk. Alhamdulillah untuk menuju Allah pada Rasulullah, menuju Rasulullah, bagi berubah dibagi kaum kerabat yang tak punya dalam masa bagi sapi gelandangan supaya apa? Kaila yakuna dan bainal asliya supaya uang negara ini tidak hanya dikuasai antar orang kaya yang sekarang namanya kafir. Di Indonesia ini para kiai, para ibu, hanya 41 orang saja yang kaya. Yang lain itu kelas menengah, yang kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak cukup. Yang kelas bawah ini pasti tidak cukupnya, banyak pengangguran yang resmi ada, pengangguran yang terstruktur lebih banyak daripada yang resmi. Seperti kelihatannya subur pada anak, sebetulnya apa bangsa? Ini belum kamu kan suwibu, kedua setengah. Ada disguise unemployed, sehingga di sini ada pemisahan antara rakyat yang miskin dan terjadi kemiskinan dengan kelas atasnya yang dia ingin cepat mewah. Yang di bawah kena penyakit kadar waktu menjadi penyakit. Yang di tengah dan atas kena takas, kena hukum. Dan ini sengaja diciptakan oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia untuk melemahkan Indonesia. Sehingga demikian, dengan demikian antara kelas yang di bawah sama kelas yang menengah yang hidup nistaka sejati terjadi syarat. Dan di sini akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak direken sama rakyat. Mestinya berdalam para hadirin saya ingin mengatakan ini bahayanya di mana untuk ini. Bahayanya adalah bahwa memang tapi ketika yang ditekankan di atas itu berbeda, maka tidak sambung nantinya.
Ketidaksabaran itulah yang akan meruntuhkan haibah daripada biasa. Sekarang sudah sulit mencari orang yang didengar omongnya apalagi dituruti. Yang yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Pemimpin ngomong sejarah, dua televisi ngomong standar kita miskin hidup pun lah standar. Akhirnya ini yang namanya badan-badan ini menempati tempat pemimpin. Sementara pemimpinnya terus menjauh antara pemimpin dan ini tantangan menjauhnya ekonomi. Sekarang politik, apakah yang politik tidak boleh berpolitik itu sama? Tidak ada di dalam khidmat itu yang mengatakan orang itu tidak boleh berpolitik. Tidak ada. Yang ada mengatakan bahwa NU itu bukan partai, tapi tetap dia harus mengikuti politik. Tidak hanya politik kepartean, tapi yang penting politik kebangsaan, supaya syariat Rasulullah SAW itu bisa diselobokkan ke sana. Tetapi cara menyelobokkannya itu ini harus menggunakan perjuangan keilmuan dan politik kebangsaan. Bagaimana syariat ini masuk di dalam proses pemilihan di dalam Republik Indonesia. Jadi apa salah ini peran kita? Kita itu bukan tidak berpolitik, tapi tidak partai. Tapi NU memerlukan partai. Kalau tidak ada partai politik, Pak Budaya tidak bisa jadi partai. Karena yang usung bukan yang usung partai. Nah, NU karena risiko yang berubah. Alhamdulillah.